Shalom saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi bersama saya di kanal YouTube Raja Wali Kasih. Sebentar kita merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan tema ada kemauan, ada jalan. Namun sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih buat anugerah kasih-Mu yang berlimpah atas kami. Kami ada sebagaimana ada saat ini semua karena berkat anugerah penyertaan-Mu, perlindungan-Mu atas kami. Bila mana sebentar kami hendak membaca, mendengarkan, merenungkan, serta melakukan apa yang menjadi firman-Mu, Engkau yang mengurapi, Engkau yang menyertai setiap kami. Kami percaya firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Kami percaya juga ketika firman-Mu diberitakan, mereka yang sakit Tuhan sudah sembuhkan, mereka yang berbeban berat Tuhan sudah berikan kelegaan, mereka yang berkekurangan Tuhan sudah cukupkan dan berkati berlimpah-limpah di dalam nama Tuhan Yesus. Sekali lagi urapi hamba-Mu, biarlah hanya firman-Mu yang hamba-Mu sampaikan dan untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Pembacaan firman Tuhan terambil di dalam Markus 2 ayat yang pertama hingga yang ke-12. Demikian firman Tuhan dengan judul Orang Lumpuh Disembuhkan. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum. Jadi ini peristiwanya terjadi di Kapernaum. Tersiarlah kabar bahwa Yesus ada di sebuah rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Jadi ketika Yesus di Kapernaum ada di sebuah rumah, banyak orang datang untuk menjumpai Tuhan Yesus sehingga tempatnya penuh. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh. Jadi ada yang membawa seorang lumpuh digotong oleh 4 orang ya. Jadi ada 4 orang ini menggotong satu orang yang sedang lumpuh. Tetapi mereka tidak dapat membawa kepada Yesus karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka mereka menurunkan tilam, tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hei anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi di situ juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Mana yang lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia anak manusia berkuasa mengampuni dosa, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, kepadamu kukatakan bangunlah, angkat tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu, sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Allah, katanya, "Yang begini belum pernah kita lihat." Jadi ini luar biasa sekali mujizat yang Tuhan adakan bagi seorang yang lumpuh. Tuhan Yesus berkata, "Bangun dan angkat tilammu." Dan akhirnya orang tersebut bangun, padahal dikatakan firman Tuhan dia lumpuh. Nah, ketika Yesus melihat iman mereka di dalam Markus 2 ayat yang kelima tadi, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, jika tidak ada niat, pasti cari alasan. Sebaliknya, jika ada kemauan, pasti ada jalan. Sekali lagi, jika tidak ada niat, pasti cari alasan. Sebaliknya, jika ada kemauan, pasti ada jalan. Entah sudah berapa kali kita mendengar kalimat itu. Pada kenyataannya, itulah yang terjadi dalam kehidupan kita. Selama kita memiliki semangat untuk memperjuangkan apa yang kita kejar, maka kita akan selalu menemukan cara untuk mendapatkannya. Namun, jika keinginan dan semangat itu sudah padam, jalan terbuka di depan mata pun tidak akan lagi cukup menarik bagi kita. Inilah yang terjadi dengan 4 sekawan yang menggotong temannya yang sakit lumpuh. Mereka punya keyakinan yang kuat, asal bisa berjumpa dengan Yesus, maka mujizat terjadi. Masalahnya mereka diperhadapkan dengan hambatan besar.
semua akses untuk bertemu Yesus sudah tertutup, karena dikatakan rumah tersebut banyak orangnya, bahkan di muka pintu, di depan itu sudah tidak bisa lagi orang masuk ke dalam. Ya, sudah tertutup semua pintunya. Yesus ada di dalam, tetapi banyak orang mengerubungi untuk datang mendengarkan Yesus. Jika tidak lewat pintu, mungkin lewat jendela. Jika lewat jendela tidak bisa, mengapa tidak cukup berani untuk masuk lewat atap saja? Bagi kebanyakan orang itu ide gila, tapi sesungguhnya itu menunjukkan besarnya keinginan mereka untuk berjumpa dengan Yesus dan melihat bagaimana temannya yang lumpuh itu mengalami mujizat yang diadakan oleh Tuhan Yesus. Sangat menarik bukan, ketika Yesus melihat iman mereka. Melalui kisah ini kita mengerti bahwa iman itu adalah sebuah tindakan nyata. Tidak bisa kita berkata beriman tetapi kita hanya memilih rebahan menunggu datangnya durian runtuh. Itu mustahil gitu ya. Iman itu proaktif, seperti ya tubuh tanpa roh, dikatakan Yakobus 2 ayat 26. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi iman itu adalah proaktif, bukan pasif. Iman kita percayai, iman kita yakini, dan juga iman harus terwujud dalam tindakan, dalam usaha kita. Mungkin seringkali kita berkata, aku sudah mencobanya tapi gagal. Aku sudah berusaha menawarkannya tapi penolakan aku dapat. Aku sudah berusaha sekeras mungkin tapi hasilnya tidak sepadan dengan apa yang aku lakukan. Aku sudah berusaha pergi ke sana tapi tempatnya penuh, sesak. Sering kita mendengar komen-komen seperti itu. Tuhan memberikan mimpi, tapi untuk mewujudkan mimpi tersebut tidak berarti selalu disediakan jalan yang mulus. Ada saatnya Tuhan menguji iman, semangat, dan kegigihan kita dalam memperjuangkan mimpi atau harapan kita. Jika kita tidak menyerah, maka kita pasti sampai tujuan pada akhirnya. Jadi dari kisah 4 orang yang membawa temannya yang lumpuh ini tadi, kita belajar satu hal, yaitu iman yang disertai dengan tindakan. Mereka percaya ketika membawa temannya yang lumpuh ini, mujizat terjadi. Makanya mereka berpikir bagaimana caranya, entah apapun itu caranya, orang ini bisa ketemu dengan Tuhan Yesus. Dikatakan di dalam rumah tersebut itu sudah nggak mungkin, kalau lewat pintu itu sudah nggak mungkin. Sudah tertutup semuanya, akses masuk ke rumah tersebut, lewat jendela apalagi. Tapi luar biasanya mereka berpikir bagaimana kalau dinaikkan dari atas atap, kemudian buka atapnya, turunkan pelan-pelan sehingga berjumpa dengan Yesus. Dan akhirnya Tuhan melihat iman mereka. Dan akhirnya Tuhan membuat mujizat dengan menyembuhkan orang lumpuh tersebut. Orang lumpuh tersebut dapat bangun serta berjalan dan mengangkat tempat tidurnya atau tilamnya. Jadi iman itu harus diwujudkan dalam tindakan. Asal ada kemauan, saya percaya dan yakin ada jalan. Seberat apapun pergumulan kita, saya percaya ketika kita berdoa, beriman, dan juga tidak lupa untuk berusaha, maka Tuhan sudah sediakan mujizatnya bagi kita. Seberat apapun itu, meskipun secara manusia mustahil, tetapi percayalah, Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang menghargai jerih lelah iman yang disertai dengan perbuatan daripada kita. Tuhan melihat bagaimana jerih payah daripada 4 orang tersebut tadi membawa 1 orang yang lumpuh. Itu tidak mudah, saya yakin tidak mudah. Dari bawah harus menaikkan ke atas, dari atas harus menurunkan lagi supaya ketemu dengan Tuhan Yesus. Itu bukan perkara mudah. Tetapi mereka punya keyakinan, mereka punya iman. Kalau sudah ketemu dengan Tuhan Yesus, mujizat terjadi. Dan mereka berusaha dan akhirnya endingnya mujizat terjadi. Dinyatakan atas orang lumpuh tersebut, orang lumpuh tersebut dapat berjalan kembali. Nah, sekali lagi saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, hidup ini adalah sebuah perjuangan. Hidup ini adalah sebuah pertandingan. Hidup ini adalah sebuah pertualangan.
semua pernyataan itu benar dan sebuah prinsip yang patut dipegang sebagai bekal hidup. Untuk memperoleh kesuksesan hidup ini adalah never give up, alias jangan menyerah. Seorang pejuang harus memiliki sikap pantang menyerah untuk terus berjuang sampai meraih kemenangan. Seorang atlet juga harus memiliki mentalitas pantang menyerah. Demikian pula seorang petualang harus berani melangkah dan tidak menyerah pada rintangan dan tantangan. 1 Timotius 6 ayat yang ke-12 firman Tuhan demikian. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di hadapan banyak saksi. Perjalanan iman kekristenan tidak ubahnya seperti seorang pejuang, seorang atlet, sekaligus seorang petualang. Kita berada dalam jalur itu dan harus berjuang terus hingga garis akhir, seperti yang dipesankan Paulus. Memang ada banyak tantangan dan rintangan yang mesti kita lalui, seperti 4 orang tadi yang membawa 1 orang lumpuh. Banyak tantangan, banyak rintangan, tetapi mereka terus berjuang, terus berusaha. Rintangan dan tantangan bagi seorang atlet, seorang pejuang dan seorang petualang bukanlah untuk dihindari, namun untuk ditaklukkan. Bagi mereka tidak ada kata menyerah. Kekuatan mereka berasal dari pengharapan mereka akan kemenangan, hadiah dan upah bagi jerih lelah mereka dalam berjuang. Demikian juga sikap yang seharusnya dimiliki oleh kita sebagai orang percaya. Dengan iman kita kepada Yesus, Yesus pasti tampil sebagai pemenang. Bahkan lebih dari itu, kita adalah lebih dari seorang pemenang, karena sejatinya Yesus sendiri yang membantu kita untuk mencapai kemenangan. Bagian kita adalah melakukan yang terbaik dalam hidup ini, dan biarlah Tuhan sendiri yang menyempurnakan. Jadi ketika saudara dan saya ada suatu harapan, ada suatu pergumulan, teruslah untuk berjuang menaklukkan, memecahkan permasalahan atau pergumulan kita tersebut. Kita tahu hambatan, rintangan pasti ada, tetapi ketika kita terus melangkah, terus berjuang dan tidak pantang menyerah, maka Tuhan melihat jerih lelah kita. Seperti Tuhan melihat jerih lelah 4 orang yang membawa 1 orang lumpuh tadi. Dan di situ terjadi namanya mujizat. Doa saya, saudara yang dalam pergumulan saat ini, tetaplah kuat, tetaplah melangkah. Pasti ada jalan, asal ada kemauan. Tuhan Yesus memberkati. Bapa di surga, terima kasih buat anugerah kasih-Mu. Kalau kami sudah merenungkan tentang firman-Mu, ada kemauan, ada jalan, dan kami belajar bagaimana menghadapi kehidupan ini. Kehidupan ini tidak mudah, banyak rintangan, banyak hambatan, banyak halangan, apalagi untuk meraih harapan, impian kami, iman kami. Tetapi ketika kami melangkah tanpa menyerah Tuhan, Tuhan melihat jerih lelah kami, dan Tuhan sudah sediakan mujizat-Mu bagi kami Tuhan. Saudara-saudara kami yang saat ini dalam pergumulan sakit penyakit, kami berdoa mereka tidak menyerah akan keadaan, terus berusaha, terus beriman kepada Engkau Tuhan sumber mujizat. Di dalam nama Tuhan Yesus, saudara-saudara kami yang mendengarkan renungan ini disembuhkan oleh Tuhan sendiri. Mereka juga yang sedang berbeban berat, Tuhan juga yang memberi kelegaan. Bahkan mereka yang kekurangan secara ekonomi, Tuhan cukupkan kebutuhan mereka. Bahkan Tuhan berkati berlimpah-limpah kehidupan mereka. Kami percaya, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.